Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita kembali bertemu secara virtual. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Nah, di tengah-tengah keadaan yang serba tidak menentu ini, di tengah-tengah kondisi baik maupun yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan mau saudara dan saya tidak pernah melupakan amanat agung Tuhan agar kita punya tetap semangat untuk hidup berdampak menjadi berkat dan kita memberitakan Yesus bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan bahkan apa yang kita bisa lakukan. Namun sekalian, jangan lupa bahwa amanat agung Yesus itu bukan hanya eksekusinya untuk orang percaya Yesus dan dibaptis, tetapi lebih daripada itu supaya kita mau dimuridkan serta memuridkan. Nah, inilah sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang Kristen hanya berhenti menjadi para fansnya Yesus, tetapi mereka tidak mau menjadi murid Yesus. Atau ada juga mereka yang mau menjadi murid Yesus, namun karena kondisi dan keadaan, akhirnya mereka mundur dan mereka kecewa ketika menjadi murid Yesus. Nah, ketahuilah bahwa Alkitab itu bukanlah memberikan tawaran manis, tapi ujungnya adalah hal yang penuh penderitaan. Tidak. Tetapi justru Yesus itu dari awal sudah memberikan syarat-syarat untuk kita mengikut dia menjadi muridnya. Sehingga kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus menjanjikan tentang hal-hal yang seolah-olah penuh dengan penderitaan, tetapi ternyata di balik penderitaan itu akan ada kemuliaan yang besar. Hari ini ketika saudara sudah lama mengikut Yesus, kalau saudara sedang menghadapi masa sulit, ingat jangan pernah tinggalkan imanmu pada Yesus. Karena Yesus sudah memperingatkan kita. Kalau ada saudara yang hari ini sedang menikmati puncak kemenangan, berkat yang berlimpah-limpah, serta kesuksesan, jangan pernah sombong dan jangan pernah lupakan Tuhan. Sebab kita sadar bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Nah, malam ini saya mau menyampaikan sebuah renungan firman dengan tema syarat murid Yesus. Ya, saudara sekalian, anak saya yang kedua, ya, Bethany, sudah selesai junior school dan dia akan masuk ke high school. Dan puji Tuhan, akhirnya dia diterima di Central High School, itu salah satu yang cukup bagus di Philadelphia. Dan sekalian, ketika dia mau masuk ke situ dan puji Tuhan sudah diterima, maka tentunya dia harus melihat apa sih syarat daripada menjadi murid daripada Central High School itu. Dan ternyata, saudaraku, memang tidak mudah, cukup berat, ya. Selain akhirnya, puji Tuhan, akhirnya terpilih untuk bisa masuk, tetapi anak kami yang kedua harus mengerti syarat-syaratnya. Oh, ternyata jauh lebih berat daripada sekolah junior sebelumnya atau sekolah elementary school sebelumnya. Jadi dia setelah mengerti, lalu kemudian kita berkata, kamu siap enggak? Bahkan perjalanan dari rumah ke tempat itu kalau naik mobil, kalau tidak macet 30 menit. Ya, kalau naik subway, paling tidak ya sekitar 30-40 menit. Nah, saya berkata, mau enggak kamu bangun lebih pagi? Mau enggak kamu ini? Dan dia berkata, oke, siap. Dan maminya juga berkata hal yang sama. Nah, kalau anak saya saja mau menjadi murid daripada sebuah sekolah high school yang bagus saja, dia harus siap menjalankan syaratnya. Demikian juga dengan setiap kita. Kita harus siap menjalankan syarat sebagai murid Yesus. Ayo para murid-murid Yesus katakan, saya siap. Amin. Nah, apa saja yang menjadi syarat murid Yesus?
Mari kita lihat Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 33. Simak baik-baik, dan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop ini, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Lihat, banyak orang hanya sebagai pengikut, hanya sebagai follower, Jesus follower, hanya sebagai fansnya Yesus. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, kepada orang banyak itu, yang masih hanya tingkat fans, atau hanya Jesus follower. Ayat 26, jikalau seseorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus sedang menawarkan sebuah level lebih tinggi. Nggak cuma jadi pengikut, tapi jadi murid. Ayat yang 27, perhatikan ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tidak boleh hanya sekedar memulai membangun, tapi harus bisa menyelesaikan. Ayat 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, sudah memulai, dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, mentertawakan dia. Ayat 30, sambil berkata, orang ini mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, ada sebuah pertimbangan, hitung-hitungan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. 32, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara sekalian, kalimat-kalimat ini menyentakkan setiap kita bahwa ternyata saudara ikut Yesus itu nggak selalu enak. Ikut Yesus itu ternyata ada konsekuensinya, di mana di sini Tuhan Yesus ingin kita terus bertumbuh dalam kekristenan kita, dari level pertama dari percaya Yesus, lalu naik jadi level pengikut Yesus, lalu sampai jadi level murid Yesus. Nah, jangan puas hanya percaya Yesus, tetapi teruslah bertumbuh sampai saudara dan saya menjadi murid Yesus yang sejati. Yang setuju, katakan amin. Nah, saya memberikan sebuah contoh, ya, dalam dunia sushi, ya, makanan Jepang yang legendaris. Ada seorang bernama Jiro Ono. Dia adalah legenda hidup sushi. Walaupun sekarang sudah sangat tua, 100 tahun lebih, pensiun sebagian, tapi dia adalah pemilik restoran terkenal Sukibayashi Jiro yang ada di Suraku stasiun kereta di Tokyo, Jepang. Ya, dan yang menarik adalah restorannya cuma 10 kursi, kecil sekali. Tetapi orang kalau mau makan di sana, inden bisa setengah tahun sampai setahun atau 2 tahun sebelumnya. Dan dia tidak pernah memberikan menu, tetapi itu setiap orang pokoknya bayar $300, ya, diberi waktu 30 menit, dan dia akan, Jiro Ono akan menyediakan makanan yang dia buat hari itu.
dan dia pastikan semua orang akan puas. Nah, dulu restorannya memiliki dapat 3 Michelin star. Itu adalah prestasi terbagus bagi restoran. Prestasi luar biasa untuk sushi yang dengan bar kecil. Dikenal karena kesempurnaannya yang ekstrim dalam menyajikan makanan. Bahkan nasinya, suhu ikannya, dan tekanan tangan dihitung secara presisi. Bahkan sempat difilmkan dengan dokumenter terkenal, yaitu Jiro Dreams of Sushi. Nah, tentunya, saudara sekalian, orang yang mengerti, oh sangat luar biasa, ya. Nah, banyak orang menganggap dia adalah good, greatest of all times dalam dunia persusian. Nah, namun saudara sekalian, ada beberapa tingkat hubungan terhadap Jiro Ono. Next. Ada orang yang cuman, ya, next lagi klip berikutnya, jadi cuman pengagum. Wow, wow, kita lihat, baca, nonton filmnya, lihat gambarnya, wow, hanya pengagum, tapi tidak pernah makan langsung di Sukibaya Shichiro. Nah, kalau Anda tanya, saya pernah makan nggak, Pastor Lukas? Ya, saya jujur belum pernah. Saya cuma tunggu undangan Pastor Yongki saja untuk diajak makan ke sana, saudara ya. Nah, bahkan ada tingkat level yang kedua, customer, yang pernah makan langsung dan bertemu dengan Jiro Ono di Sukibayashi Jiro. Ya, saya mau tanya sekarang, apakah ada saudara yang pernah makan di Sukibayashi Jiro? Kalau ada, boleh komen, katakan saya pernah. Nah, kalau pernah, kapan, tahun berapa? Ya kan? Tapi ada level yang lebih dalam lagi, yaitu siapa? Murid-murid daripada Jiro Ono yang diajari oleh Jiro Ono dan bekerja bersamanya di Sukibayashi Jiro. Nah, saya mendengar, saya coba lihat, katanya orang yang menjadi murid Jiro Ono, yang kerja sama dia, wah, untuk belajar masak nasinya sushi saja, itu paling tidak 6 bulan sampai setahun, saudaraku. Belajar sampai ngerti, ya, boleh kembali ke wajah saya, sampai ngerti persis, ya, apa yang penting dalam soal masak nasi. Bayangin, itu oktopus, ya, sebelum dipotong, dipijetin dulu sama dia. Dan cara mijetnya pun harus ada tekniknya. Sampai ngerti betul, dari sudah betul-betul soft, baru langsung celing, 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 celing. Ya, bahkan ikan, bagaimana cara milih ikan yang terbaik, cara menyimpan ikannya, bahkan sampai nanti suhunya, dan sebagainya. Wow, itu nggak mudah. Mungkin orang berkata, alamak, cuman buat sushi gitu aja loh ya. Saya Susan aja gampang buatnya kok, apalagi cuman sushi, ya kan, saudara ya. Nah, tentu kita pikir, cuman kayak lemper gitu aja, kali ya. Nah, yang penting kan masak nasi diputer-puter-puter, dalamnya kasih gitu ya. Motong ikan, yang penting ikannya bagus, ya kan. No. Tapi bagi Jiro Ono, spesial. Makanya nggak heran, dia disebut sebagai the master, the best master sushi. Karena dia seorang yang secara spesifik, secara akurat dan presisi, ya, dia lakukan semuanya. Nah, tentunya jadi muridnya nggak gampang. Betul nggak, saudaraku? Jadi pelanggannya saja, customer untuk bisa makan ke sana, butuh perjuangan. Presiden Obama dari Amerika aja butuh bantuan daripada Perdana Menteri Jepang, dan itu pun tidak bisa langsung. Katanya paling tidak butuh 6 bulan sebelumnya, supaya bisa makan, saudaraku. Nah, di sana. Nah, perhatikan bagaimana sulitnya menjadi muridnya Jiro Ono. Mungkin terkesan galak, terkesan rewel, terkesan cerewet. Tapi kalau orang itu bisa jadi muridnya, wow, maka dia akan menyerap. Dan tentunya kalau sampai satu kali Jiro Ono meninggal, maka muridnya ini akan bisa meneruskan, bahkan mungkin akan jauh lebih hebat. Nah, ilustrasi ini menggambarkan hal yang sama dalam soal kerohanian kita, dalam kekristenan kita. Apakah selama ini saudara cuma tahu Yesus, percaya Yesus, ataukah Anda cuma jadi pengikut Yesus? Tapi Tuhan berkata, nak, jangan cuma di situ. Kayo jadi murid Yesus. Sebelum kita bisa memuridkan orang lain, kita dulu yang harus mau menjadi murid Yesus yang sejati.
Nah, hidup kita bisa berdampak luar biasa saat kita mau jadi murid Yesus yang sejati. Yang mau jadi murid Yesus sejati katakan saya mau, ya. Tapi untuk menjadi murid Yesus yang sejati, sekali lagi persyaratannya tidak mudah. Nah, yuk hari ini kita harus belajar apa sih syarat utama jadi murid Yesus. Izinkan saya membagikan 3 syarat utama, ya. Balik dalam Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 26 sekarang. Kita perhatikan di ayat ini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ayat 26, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya." Oh, ini kan aneh. Yesus kok ngajar malah membencikan dia mengasihi. Ya, nah jalan saya ngerti. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini ayat seringkali disalah ngerti oleh banyak orang. Lihat, Yesus nggak punya kasih. Lihat, Yesus malah ngajar kebencian. No, beda. Ya, ini sekarang lagi heboh, ya, lagi rame di Indonesia bagaimana mantan seorang wakil presiden, ya, Pak Yusuf Kalla, ternyata dalam pidato dalam soal Suraku perang Iran ini dia mengatakan, ya, boleh kembali ke wajah saya, mengatakan bahwa saudaraku, oh ya, dunia agama seberang dan Kristen itu kenapa nggak bisa akor? Karena dua-dua agama ini punya paham untuk membunuh orang yang agama berbeda, dan itu disebut sebagai syahid. Wah, kita sebagai orang Kristen protes, ya kan? Mana pernah Yesus mengajar untuk kita membunuh, ya, agama lain? Nggak pernah. Coba lihat, yang ada justru Yesus mengajar untuk kita mengampuni, mengasihi, nggak cuma orang yang baik, tapi juga para musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Nah, namun saudara sekalian, ya, kenapa Yesus di sini berkata, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, ya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jangan salah mengerti. Nah, kata membenci di sini boleh ditayangkan dalam bahasa asli Yunaninya dari kata miseo. Artinya, ya, bukan berarti membenci secara emosional, benci sekali, bukan. Tetapi berarti mengasihi jauh lebih sedikit, jauh lebih rendah, jauh lebih di bawah dibandingkan mengasihi yang lain. Nah, membenci di sini artinya apa? Nggak dicintai melebihi dari yang lain, tapi ya dia harus mencintai bapaknya, tapi tidak boleh melebihi cinta kepada Yesus. Nah, ini loh yang dimaksud. Kita boleh mencintai nyawa kita, tapi tidak boleh melebihi mencintai Yesus. Kita boleh mencintai anak-anak kita, istri kita, suami kita, ya, tapi cinta kita nggak boleh melebihi daripada cinta kita kepada Yesus. Nah, artinya apa? Next, Yesus sedang berkata, jika aku bukan yang terutama, jika aku, Yesus, bukan yang nomor 1 dalam hidupmu, maka kamu belum bisa menjadi muridku. Jika kamu belum mencintai Yesus lebih dari cintamu kepada keluargamu, kamu belum jadi murid Yesus. Nah, apa syarat menjadi murid Yesus? Yang pertama, dari ayat ini kita belajar mencintai Yesus lebih dari apapun. Saudara, ini loh syarat utama cinta. Ya, apakah cinta kita kepada Tuhan Yesus lebih daripada cinta yang lain? Dan secara makna teologis, artinya murid Yesus sejati punya prioritas kasih yang benar. Nggak boleh kemudian kita lebih cinta pelayanan lebih daripada Tuhan, lebih cinta nama reputasi kita lebih daripada Tuhan, lebih cinta kerjaan lebih daripada Tuhan. Tidak boleh. Apapun yang paling berharga, baik itu keluarga, termasuk nyawa kita, tidak boleh mengalahkan Kristus.
Bahkan kita harus rela kehilangan apapun asal tidak kehilangan Yesus. Tadi pagi ada yang tanya pada saya WhatsApp, Pastor Lukas, gimana sih mencintai Yesus lebih dari segalanya? Kan tidak gampang. Saya berkata betul. Dan diperlukan sebuah pengorbanan, diperlukan sebuah tekad untuk kita menaruh Yesus lebih daripada yang lain. Dan Anda tahu kan, ini yang tidak mudah. Aplikasinya, apa yang paling kamu takuti hilang. Ya, takut kehilangan. Itu kemungkinan adalah Tuhan kecil dalam kehidupan kita. Nah, murid sejati berkata, Tuhan, Engkau lebih dari segala-galanya. Saudara ingat bagaimana pemuda yang kaya raya datang pada Yesus. Aku mau ikut jadi muridmu. Yesus berkata, karena Yesus tahu dia kaya raya. Pergi, jual hartamu. Beri kepada orang miskin. Dan ikutlah aku. Yang menarik adalah respon pemuda ini. Dia bukan berkata, oke siap Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia apa yang terjadi. Maka pergilah ia dengan sedih hati. Sebab apa? Sebab berat hatinya terhadap hartanya. Sebab banyak hartanya. Artinya, saudaraku, hartanya itu telah menghalangi dia untuk mencintai Yesus. Padahal Tuhan menguji dia. Dan pada waktu itulah, saudaraku, Yesus membuat geger gempar murid-murid Yesus yang lain. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Simon Petrus pertama kali ikut Yesus. Dia semalaman tidak dapat ikan. Hari itu akhirnya dia dapat ikan banyak sampai 2 kapal penuh. Tapi waktu Yesus berkata, ikut aku. Maka Simon Petrus langsung meninggalkan tuaian ikan, berkat ikan 2 kapal itu untuk mengikut Yesus. Saudara, apakah kemudian akhirnya Simon Petrus kekurangan? Kita tahu bagaimana tetap Tuhan pelihara. Namun satu hal, saudaraku, apakah selama ini ada cinta yang lain yang melebihi cinta Tuhan dalam hidup kita? Tanpa sadar kita berkata, I love you Jesus. Padahal ego kita, harga diri kita, kita lebih cintai. Dan ingat, saya mau beritahu ya, bagaimana cara untuk kita lebih cinta Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil apa yang kita cintai lebih daripada dia. Artinya, saudaraku, ada sebuah ujian. Lihat bagaimana Abraham diuji Tuhan. Ini sekarang anak Ishak yang Tuhan beri, anak kesayangannya, anak perjanjian. Apakah lebih dicintai daripada di Abraham mencintai Tuhan, sang pemiliknya. Dan Anda tahu bagaimana akhirnya Abraham lulus. Dia betul-betul rela mengorbankan Ishak. Dan ini bukan skrip drama atau Netflix atau sudah ada bocoran, tidak. Tapi betul-betul Abraham rela, Tuhan, aku cinta Engkau lebih dari segala-galanya. Hari ini mungkin, tanpa sadar, Tuhan menguji Anda. Kalau ada saudara yang kehilangan pekerjaan yang nyaman selama ini, atau engkau kehilangan keluarga, atau kehilangan teman, ya keluarga kalau kemudian meninggal, atau mungkin ada teman yang akhirnya tadinya baik dengan Anda, tiba-tiba mengkhianati saudara, meninggalkan saudara. Apakah mungkin, saudaraku, jemaat, atau mungkin orang-orang lain, atau mungkin tanpa sadar, saudaraku, yaitu semua hobi kita, kesukaan kita, bahkan kalau sampai kesehatan kita pun, Tuhan izinkan diproses. Apakah kita tetap berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah tinggalkan Yesus, karena aku cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Yang mau cinta Yesus lebih dari segalanya, katakan amin. Ngomongnya gampang, saudara ya, tapi prakteknya sulit. Ya, makanya yuk kita belajar. Saya waktu ke California, waktu ketemu dengan Edis TV, seorang apologet, dia berkata, Pastor, saya betul-betul harus meninggalkan zona nyaman saya di Indonesia demi memberitakan Injil. Dan Anda tahu, dia betul-betul, saudaraku, harus lewati
Ya, masa-masa sulit dia berkata, sebelum saya dapat visa Amerika, ketika saya sudah mulai dalam daftar pencarian karena memberitakan tentang Yesus, saya itu sempat sampai gembel dengan istri, sampai ya tidur di tepi jalan karena lari kabur dari rumah supaya tidak sampai ketangkap. Dan Anda bisa bayangin, itu akhirnya dia lewati, dia tidak goyah, dan akhirnya puji Tuhan bisa ke Amerika. Dan di Amerika banyak pengorbanan demi pengorbanan. Sampai saya kata, Bang, daripada kadang-kadang kepikiran, tidak bisa tidur, ya lebih baik nyembah Tuhan. Dan hobinya apa? Hobi saya motor, ya kan. Dan memang dia hobinya motor, dan saya berkata, anak saya Yuda juga udah cari motor yang baru atau yang second dan sebagainya. Oke, oke. Dan saudaraku, kenapa? Karena memang harus ada pengorbanan. Nah, ini loh, kalau ikut Yesus, saudaraku, cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Ya, kita ini kadang-kadang terlalu manja sekali. Ya, hanya hal-hal kecil saja. Ya, kita sudah nggak rela. Kita berkata cinta Yesus, tapi begitu kita diomongin orang, difitnah orang, langsung kita ngambek, nggak lagi mau ke gereja, ngambek, nggak mau lagi pelayanan. Tapi saya percaya semua saudara berbeda. Amin. Dan Anda tahu kan, itu bagaimana lagu I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Itu kisah di baliknya, bagaimana satu keluarga di India yang akhirnya gara-gara percaya Yesus, maka saudaraku, keluarga itu mati secara sahid. Mereka diberi kesempatan untuk meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, kembali kepada kepercayaan agamanya. Tapi dia berkata, tidak, aku tetap ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan sekeluarga dibantai secara mengerikan. Saudaraku, hari ini yuk kita belajar. Apakah di hati kita, Yesus lebih kita cintai? Ataukah ternyata drama Korea, drama Cina, atau ternyata kerjaan kita, atau anak kita, atau pasangan kita, atau pacar kita, atau ego kita yang lebih kita cintai. Yuk bertobat sama-sama, izinkan Tuhan memotong ya rasa cinta yang keliru. Tetap kita harus mencintai keluarga. Kita nggak boleh membenci keluarga, tapi jangan sampai keluarga menghambat engkau mencintai Yesus. Yang kedua, syarat utama jadi murid Yesus. Lihat lanjut Lukas 14 ayat 27. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kata memikul salib, kata memikul dari kata Yunani yaitu bastaso. Bastaso artinya mengangkat sesuatu yang berat dengan kesadaran penuh. Ya, mengangkat sesuatu yang berat tapi dengan kesadaran yang penuh. Bukan dengan ignore, bukan dengan kemarahan, bukan dengan komplain, tapi dengan sebuah kesiapan, bahkan dengan ucapan syukur. Ingat bahwa salib pada zaman itu bukanlah sebuah simbol, tetapi itu adalah alat eksekusi tersadis bagi para narapidana sampai dia mati. Seorang tahanan Romawi yang memikul salib tidak akan pernah kembali ke kehidupan awalnya sampai ia mati di salib. Saudara, ketika Yesus berkata, pikullah salib setiap hari, ini bicara apa? Syarat menjadi murid Yesus yang kedua, siap menderita akibat mengikut Yesus. Saudara, Tuhan Yesus jelas tidak mau Anda dan saya hidup menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita harus menderita akibat mengikut Yesus. Jangan pernah goyah. Katakan amin. Tuhan Yesus tidak memerintahkan pakailah kalung salib. Ya, walaupun nggak salah Anda pakai kalung salib. Tapi yang Tuhan Yesus perintahkan adalah pikulah salibmu. Dan apa makna terdalamnya? Terima setiap salib dalam hidupmu dengan rasa syukur. Saya mengamati dan memperhatikan setiap orang dalam hidup ini, terutama orang-orang yang cinta Tuhan, pasti punya salibnya sendiri-sendiri.
Betul? Dan jangan kau pikir bahwa salibmu yang paling berat. Ada yang salibnya soal kesehatan, ada yang salibnya soal ekonomi, ada yang salibnya soal anaknya, ada yang salibnya soal perjuduan, ada yang salibnya soal yaitu teman kerja yang waduh menyakitkan, ada yang salibnya ternyata punya bos yang pelit, yang galak, dan sebagainya. Ada yang salibnya punya pasangan yang betul-betul seperti monster. Ada yang salibnya orang tuanya begitu jahat, dan sebagainya. Nah, saudaraku, terima setiap salib dalam hidupmu dengan rasa syukur. Kenapa? Daripada Anda kemudian komplain, kecewa, hadapi saja. Tapi mungkin Anda berkata, tapi saya udah capek, Pak Lukas. Sampai kapan lagi saya terus ngalami salib dari mertua saya, dari ipar saya? Percaya, saudaraku, kalau sudah tiba waktunya, salib akan berubah jadi kemuliaan. Katakan amin. Kalau mungkin hari ini salibmu adalah mertuamu yang galak, yang cerewet, yang dominan, sudah pokoknya hidup dengan rasa syukur. Bersyukur masih punya mertua, ya kan? Minimal apa? Cara Tuhan mengubah salib menjadi kemuliaan. Yang pertama, bisa jadi mertuamu akhirnya bertobat dan berubah jadi baik. Bisa jadi yang kedua, kalau dia nggak mau bertobat, ya dia cepat pulang lebih dulu ke rumah Bapak. Tapi kalau dia panjang umur, Pak Lukas, karena biasanya orang jahat itu ya kelebihannya satu, ya awet, ya nggak mati-mati, saudara. Yang ketiga, kita yang berpulang lebih dulu, saudara. Ya kan? Nah, jadi terkadang yuk, dalam pelayanan juga pernah enggak sudah menghadapi salib? Oh, ya selalu. Ya, jujur ya, kalau ketemu sama sesama gembala, kadang-kadang kita ngobrol tuh ngerti, memahami yang namanya dikhianati, disalah mengerti, dimanfaatkan, ya kan? Yang namanya kemudian saudaraku ya enggak tahu apa-apa tapi dijadikan sebagai alat dan sebagainya. Ya udah, itulah salib yang kita harus lewati, ya kan? Nanti apa-apa ya kan dikritik, ya kan? Nanti apa-apa ya kan. Nah, itu adalah salib. Ya sudah, enjoy saja, syukuri aja. Katakan amin. Lalu juga jangan kecewa saat dianiaya akibat ikut Yesus. Ada loh banyak orang yang cerita gara-gara ikut Yesus, waduh di kerjaan dibully. Gara-gara sungguh-sungguh pelayanan, aduh di keluarga itu sangat-sangat disakiti. Nah, tapi jangan kecewa dan taati perintah Yesus walaupun itu berat, bahkan bertentangan keinginan saudara. Ya, contohnya apa? Mengampuni saat disakiti. Nggak gampang memang. Waduh, ya nggak gampang. Tapi karena itu perintah Tuhan, lakukan. Lalu tetap hidup benar saat kita bisa berbuat curang. Saat kita bisa korupsi, tapi kita tetap memilih hidup benar. Bahkan juga taat melakukan perintah Tuhan, walaupun tidak nyaman, saudaraku. Nah, ayo, itulah salib yang kita harus pikul. Nah, yang menarik mikulnya bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi kapan? Setiap hari. Kata bersama saya, setiap hari. Ya, coba lihat kanan kirimu. Nah, kalau suamimu atau istrimu jadi salibmu, katakan setiap hari ku pandang wajahmu. Ya. Nah, ayo kita belajar yuk. Kenapa? Karena ikut Yesus tuh kita harus siap menderita. Karena gini ya. Sekali lagi kita harus mulai memperbaiki ya cara pandang kita ikut Yesus. Berkat itu bukan tujuan, tapi hanya bonus, hanya sebuah tambahan. Tapi saudaraku, kalau kita sebelum alami berkat atau saat setelah lewati berkat kemudian kita diizinkan Tuhan lewati masa sulit, ayo ya, saya ketemu ngobrol dengan seorang yang cinta Tuhan di Indonesia, tapi bangkrut usahanya. Dan saya berkata, bro, ingat lagu itu, walaupun gunung itu tak beranjak, dan juga walaupun masalahmu masih ada, tetap percaya. Dan berkata, oke, aku tetap belajar bersyukur. Dan ternyata, puji Tuhan, ya kan, dalam keadaan bangkrut, justru dia bangkit, dan ternyata pelan-pelan Tuhan itu buat sebuah buka pintu berkat yang lain. Dan ternyata hari ini, dia bercerita bagaimana Tuhan itu pelihara hidupnya
dari cara-cara yang dia tidak duga sebelumnya. Dan saya tetap berkata, itu loh, ikut Yesus tidak usah takut. Walaupun sampai menderita seperti apapun, kita siap. Kalaupun sampai dianiaya, sampai mati pun, toh kita cuma pindah alamat. Amin. Ya, kita masuk surga, tempat yang terindah. Yang ketiga, yang terakhir, syarat utama jadi murid Yesus. Lihat lagi lanjut Lukas 14 ayat 28 sampai 33. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Ayat 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihat, mengejeknya, sambil berkata, orang ini memulai mendirikan, tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Ayat 32, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, dan lalu menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, di sini Yesus mengajar, kalau mau melakukan apa-apa, hitung dulu. Tahu resikonya, tahu konsekuensinya. Bangun menara, apa yang akan terjadi? Mau berperang, apa yang akan terjadi? Nah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, supaya apa? Supaya kita nggak cuma bisa maju berperang, nggak cuma kita bisa memulai membangun, tetapi kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Ya, Yesus menegaskan dalam mengikut Yesus, jangan seperti orang yang membangun menara, tapi di tengah jalan berhenti. Jangan seperti raja yang hanya bisa maju berperang, tapi kemudian keputusannya salah, dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan peperangan. Yesus tidak mau orang ikut dia, hanya secara emosional, tapi tanpa komitmen. Yesus mau kita jadi muridnya yang berkomitmen sampai akhir, apapun harganya. Yang ketiga, syarat menjadi murid Yesus adalah apa? Tetap setia sampai akhir, berapapun harganya. Tetap setia. Kata bersama saya, tetap setia. Banyak orang ikut Yesus mulai dengan semangat, tetapi berhenti saat ia harus bayar harga mahal. Saudara, doa saya paling tidak 5 tahun ke depan dari sekarang, saudara tetap berapi-api cinta Tuhan. Ya, minimal 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apakah kita masih tetap setia melayani Tuhan, setia ikut Yesus jadi muridnya? Apakah imanmu kuat hanya saat semuanya baik, sementara kita segera goyah, kecewa saat keadaan kita tidak baik? Apakah kamu tetap mengikuti Yesus saat doamu belum dijawab? Nah, murid sejati tidak hanya memulai, tapi dia akan bertahan sampai akhir. Katakan amin. Lihat kembali ayat yang terakhir tadi, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya, kata melepas di sini dalam bahasa Yunani dari apotosomai, ya, artinya mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya, bye-bye, ya, artinya saudaraku, ibarat seorang pelaut setelah tiba di suatu tempat, lalu ia membakar kapalnya sendiri, supaya ia tidak dapat pulang kembali ke tempat yang awal. Hanya satu arah, maju. Kata bersama saya, maju. Ya, kesimpulannya, Yesus tidak sedang mencari banyak pengikut. Dia mencari murid yang hatinya sepenuhnya jadi miliknya. Syarat menjadi murid Yesus ada 3 poin. Yang pertama, mencintai Yesus lebih dari apapun juga. Bagaimana dengan cinta kita? Yang kedua, siap menderita akibat mengikut Yesus. Dan yang ketiga, tetap setia sampai akhir, berapapun harganya. Ayo kita berdoa, Tuhan Yesus,
Aku tidak mau hanya menjadi pengikut dari jauh. Aku mau menjadi murid Yesus yang sejati. Ajar aku menyangkal diriku, ajar aku memikul salibku, dan ajar aku mengikut Engkau sampai akhir.